Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa habibi ilahil alamin, Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kalau kita membaca dari berbagai riwayat dari Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kita akan temukan tentang pribadi seorang mukmin yang dibahas oleh para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Salah satu di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Imam Muhammad al-Jawad alaihi salam ketika berbicara tentang pribadi seorang mukmin. Beliau dalam sebuah riwayat mengatakan, al-mu'minu yahtaju ila taufiqim minallah wa wa'idhin min nafsihi wa qabulin mimman yansahuhu. Al-Imam Muhammadul Jawad alaihi salatu wassalam, dalam riwayat ini beliau mengatakan bahwa seorang mukmin itu dia membutuhkan pada taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wa'idhin min nafsih, membutuhkan nasihat dari dirinya sendiri. Wa qabulin min man yansahuhu, menerima nasihat dari orang yang menasehatinya. Al-Imamul Jawad ketika berbicara tentang orang mukmin, maka itu berbicara tentang orang yang memiliki kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam hadis ini ada 4 kalimat yang perlu kita perjelas, yang perlu kita bahas bersama-sama, yaitu karena kalau kita renungkan dari 4 kalimat yang disampaikan oleh Imam Muhammad al-Jawad alaihi salatu wassalam, itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kepribadian seseorang dan mengembangkan kepribadiannya menjadi manusia yang sempurna dalam pandangan Islam. Pertama, dalam riwayat itu mengandung, pertama adalah kalimat al-mu'min, yang kedua at-taufiq, yang ketiga adalah al-mau'idah, dan yang keempat at-tawadu, yaitu yang diisyaratkan oleh Imam Jawad alaihi salatu wassalam, wa qabulin mimman yansahuhu, itu artinya adalah orang harus tawadu. Saudara sekalian, orang yang beriman kepada Allah, kalimat al-mu'min yang dimaksudkan oleh Imam al-Jawad alaihi salatu wassalam, kalimat mukmin ini secara umum adalah orang yang memiliki ikatan secara ideologi dengan agama ilahi yang dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Orang disebut sebagai orang mukmin karena dia memiliki ikatan secara ideologis, secara keyakinan, akidah terhadap agama yang dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dalam hal Islam, maka orang mukmin adalah orang yang memiliki ikatan ideologi, memiliki ikatan keyakinan terhadap kebenaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dibawa oleh para nabi tersebut dari agama yang kita yakini itu adalah bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia terutama. Oleh karena itu, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman kepada agama yang diyakininya, yang dibawa oleh para nabi, yang sebagai
alat sarana mengatur kehidupan manusia, maka orang tersebut akalnya dan hatinya akan tercerai dengan cerah fitrah ilahiyah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya berkali-kali dalam berbagai pertemuan telah menjelaskan bahwa keimanan seseorang menuntut orang tersebut untuk mengamalkan apa yang diyakininya. Di sanalah misalnya orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya, berarti kita semua adalah makhluknya. Kehidupan berada di tangan Allah, berarti keberadaan kita bergantung kepada Allah. Keyakinan-keyakinan yang bersifat iman semacam ini akan memunculkan sebuah tindakan yang membuat diri kita terikat dengan agama tersebut. Akidah kita dan tindakan kita harus seirama. Kalau sekiranya keimanan kita dan tindakan kita ini berbeda, maka berarti kita bukanlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Imamul Jawad alaihi salatu wassalam membicarakan tentang orang mukmin yang beriman yang sedemikian rupa itu membutuhkan 3 hal untuk memperkuat malah membangun kepribadiannya. Orang bisa saja beriman kepada Allah, beriman kepada Ahlul Bait Rasulullah, percaya kalau Ahlul Bait itu adalah Imam 12 yang harus ditaati. Semua ini dipercaya, tetapi kepercayaan ini membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Membutuhkan 3 hal tersebut sehingga orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepada orang lain. Anda beriman, tetapi Anda tidak cukup dengan keimananmu itu. Anda membutuhkan 3 hal, yaitu taufik kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, mau'idhah menasihati diri sendiri, dan yang ketiga adalah bersikap tawadhu. Dengan 3 hal ini seorang mukmin akan memberikan manfaat kepada orang yang hidup di sekitarnya. Ketika mereka tidak memiliki 3 hal ini, maka orang mukmin tidak akan pernah bermanfaat dan tidak akan pernah memberikan manfaat lingkungannya dan orang dan sekitarnya. Oleh karena itu, dalam sebuah riwayat disebutkan al-mu'minu manfaatun imma syaitahu nafa'aka wa in syawartahu nafa'aka wa in syaraktahu nafa'aka wa kullu syai'in min amrihi manfaatun. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang sifat orang mukmin. Kata Rasulullah, orang yang beriman itu adalah sumber manfaat. Al-mu'minu manfaatun. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin itu adalah sumber manfaat. Imma syaitahu atau inma syaitahu nafa'aka. Kalau kau bergaul dengannya, maka orang mukmin itu akan memberikan manfaat kepadamu. Wa in syawartahu nafa'aka. Kalau kau mengajak musyawarah dengan orang yang beriman, orang mukmin tersebut akan memberikan manfaat kepadamu. Wa in syaraktahu nafa'aka. Kalau engkau bekerja sama dengannya, berserikah dalam hal banyak kegiatan aktivitas yang dia lakukannya, maka orang mukmin itu juga memberikan manfaat kepadamu. Wa kullu syai'in min amrihi manfaatun. Segala sesuatu yang keluar dari orang mukmin, apakah itu bentuk tindakan ataukah bentuk ucapannya, semuanya memberikan manfaat untuk kamu. Itu penegasan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karakteristik seorang mukmin yang beriman kepada Allah adalah sumber manfaat. Memberikan manfaat kepada sekitarnya, memberikan manfaat kepada lingkungannya, memberikan manfaat kepada masyarakatnya, dan bahkan setiap orang yang bekerja sama dengannya sekalipun. Apapun yang diucapkan dan apapun yang dilakukan oleh seorang mukmin adalah memberikan manfaat
kepada orang lain. Ini karakteristik yang seorang mukmin yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi seorang mukmin yang menjadi sumber manfaat bagi orang lain ini harus memiliki 3 hal tersebut. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia harus menasihati dirinya sendiri atau disebut al-mau'idhah atau biwa'idin li nafsi, atau yang ketiga adalah yang kita sebut dengan biqabuli man yansahuhu, tawadu, bisa menerima nasihat orang lain. Kita ingin jelaskan 3 hal yang semacam ini. Pertama, yaitu yang kita sebut dengan at-taufik. Taufik itu yang kita sebut dalam bahasa yang kita pahami adalah hubungan antara seorang mukmin dengan sang penciptanya. Berkali-kali saya sudah pernah menjelaskan ini. Hubungan seorang mukmin dengan penciptanya. Kita adalah makhluk, Allah adalah pencipta kita. Kita tidak ada dan kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita makhluk. Kemudian kita hidup, Allah sebagai yang maha hidup menghidupkan kita. Berarti keberadaan kita bergantung kepada yang menciptakan kita, dan kehidupan kita juga bergantung kepada yang memberikan kehidupan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan kita menjadi ada, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kita agar kita bisa hidup cukup waktu panjang, yaitu diberikan rezeki, diberikan macam-macam saran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin? Seorang mukmin ketika dia memahami bahwa dirinya mendapatkan segalanya dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai yang pemberi nikmat. Oleh karenanya, orang mukmin kepada Allah harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan syukrul mun'im, bersyukur, menyampaikan terima kasih, bersyukur kepada yang memberikan nikmat kepada kita, Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan taufik. Itulah kenapa di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu mahrajan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang itu diberikan jalan keluar dalam segala kesulitan yang dia hadapi. Kenapa seringkali kita ini menghadapi sesuatu yang sulit atau menghadapi problem yang kita hadapi tetapi kita tidak menemukan jalan keluar? Bisa jadi karena hubungan kita secara ideologi dengan Allah Subhanahu wa taala kurang. Dari sanalah kenapa para ulama mengatakan iman seseorang itu ada tingkatan-tingkatannya, dan bahkan kadang-kadang ada yang menetap, kadang-kadang ada yang hilang. Kita bisa melihat berbagai banyak contoh di mana orang yang tadinya ahli ibadah tetapi kemudian mati dalam keadaan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kita lihat adalah orang yang taat ibadah sedemikian rupa tetapi kemudian berakhir dengan kemunafikan dan lain sebagainya. Itu sejarah membuktikan hal semacam itu. Nah, orang yang bertawakal kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu janji Allah, ucapannya Allah akan memberikan jalan keluar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah rizki kepadanya tanpa diduga-duga asalnya. Saya selalu mengatakan bahwa rizki itu tidak selamanya dalam bentuk materi.
Rizki itu ada dua. Rizki yang bersifat materi, yaitu uang, penghasilan, hasil kerja, dan lain sebagainya, adalah itu disebut sebagai rizki. Tetapi rizki tidak hanya terbatas pada itu. Kesehatanmu, kemampuan berpikirmu, kemudian kau mendapatkan hidayah kepada Allah, ini juga bentuk daripada rizki. Kamu bisa belajar, kita semua bisa belajar memahami hukum-hukumnya Allah, ini juga sebagai rizki. Makanya di dalam doa, Allah marzuqni ilman wa fahman, ya Allah berikan aku rizki ilmu dan pemahaman, karena pengetahuan dan pemahaman memahami segala sesuatu itu adalah bentuk rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu sisi akan diberikan jalan keluar ketika menghadapi kesulitan. Kenapa demikian? Karena dia tidak pernah bergantung kecuali kepadanya. Orang yang bertakwa kepada Allah tidak pernah bergantung kecuali kepadanya, dan karena dia bergantung hanya kepadanya, maka Allah bertanggung jawab untuk memberikan jalan keluar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki, baik rizki yang berbentuk materi maupun rizki yang bersifat spiritual, keilmuan, kesucian hati, keberanian, macam-macam. Itu bentuk-bentuk disebut sebagai rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cukup Allah ta'ala yang akan menyelesaikan urusan mereka. Seringkali kita ini merasa bahwa diri kita menjadi orang yang hebat, merasa bahwa Tuhan tidak pernah mengatur diri kita. Kita selalu berpikir bahwa kemampuan diri kitalah yang mampu mengubah segalanya. Benar bahwa manusia mampu mengubah, tetapi perubahan-perubahan tersebut juga tidak lepas daripada kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, setiap apapun yang kita lakukan, jangan pernah mengandalkan kemampuan pikiran kita, tapi juga serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya memberikan sebuah contoh. Seringkali orang dalam berbisnis, contoh saja ini sebuah bisnis. Ketika Anda berbisnis, Anda punya modal sekian, dan kemudian Anda belikan barang dengan harga sekian. Lalu Anda berpikir, harganya sekian, maka saya bisa menjual sekian. Keuntungan bisa dihitung secara rasional, bahwa dalam waktu singkat saya akan mendapatkan keuntungan sekian banyak. Waktu pun berjalan dan tidak ada halangan apapun. Tiba-tiba ada sesuatu yang tidak pernah kita duga. Orang yang kita berikan barang yang kita titipkan ternyata tidak bayar. Fulan ternyata tidak bayar. Fulan terjadi masalah sehingga tidak bayar. Apa yang terjadi? Terjadi kerugian yang sangat luar biasa. Bukan karena kesalahan manajemen, bukan karena salah dalam melakukan perdagangan, tetapi ada faktor lain yang di luar kemampuan kita dan di luar prediksi kita. Tetapi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah dia hitung dengan sedemikian rupa, dia akan berkata, ya Allah, aku serahkan ini semua kepadamu. Kuperintahkan aku untuk berbuat dan aku sudah melakukan apa yang harus aku lakukan. Hasilnya seperti apa? Engkaulah yang menentukan. Wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengaturnya. Andai saja kita pun rugi dari perdagangan itu, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan rezekimu dari hal yang lain, dari masalah yang lain, dari urusan yang lainnya, bukan dari situ. Dan itu sering kita hadapi. Inilah disebut taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taufik itu adalah sejauh mana kadar hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
sekadar hubungan seorang hamba kepada penciptanya, itulah taufik yang Anda dapatkan. Itulah keimanan yang kau miliki. Makanya kata Imamul Jawad alaihi salatu wassalam, al-mu'min yahtaju ila taufik, pada taufik. Yang kedua, kata Imam Al-Jawad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan bahwa orang mukmin itu wa wa'idin min nafsih, membutuhkan nasihat dari dirinya sendiri. Orang beriman itu membutuhkan menasehati dirinya. Dirinya harus menasehati dirinya. Itulah yang disebut dengan muhasabatun nafas. Itu yang dinamakan dengan muhasabah. Muhasabah itu apa sih? Mengintrospeksi diri. Saya hari ini apa yang saya lakukan? Mulai bangun pagi, berapa banyak kalimat buruk yang keluar dari lisanku? Berapa langkah yang saya lakukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai detik ini, berapa waktu yang saya lupakan untuk Allah Subhanahu wa taala? Orang yang biasanya punya wirid-wirid tertentu, zikir-zikir tertentu yang dilakukan, maka setiap hari dia akan berpikir, jam sekarang seharusnya saya begini, jam sekarang seharusnya begini. Dia akan mampu muhasabatun nafas. Hari ini sampai jam sekarang saya tidak bermaksiat kepada Allah. Sampai sekarang saya tidak meninggalkan baca Al-Quran. Ini namanya muhasabah. Kalau kita melakukan muhasabah semacam ini, maka kita akan menjadi orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah wasiat, Al-Imam Al-Kadhim alaihi salatu wassalam pernah mengatakan kepada Hisham, menasihati Hisham ibn Hakam, dia bilang, laisa minna man lam yuhasib nafsahu fi kulli yaumin. Sungguh bukan dari kelompok kami, kata Imamul Kadhim, orang yang tidak mengintrospeksi dirinya tiap hari, tidak muhasabah dirinya tiap hari. Karena bisa jadi orang itu ketika mendapatkan sesuatu dari Allah Ta'ala, rizki, kemudahan, kelapangan, dia akan lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lupa tanggung jawabnya dia sebagai seorang manusia seperti apa. Sering kali itu kita lakukan. Fa'in amila hasanan istazada minhu. Dia muhasabah. Kalau dia menemukan dirinya bahwa hari ini dia berbuat baik, maka dia akan minta supaya ditambah lebih baik lagi. Wa in amila sayyi'an, kalau dia melakukan perbuatan buruk, istaghfarallaha minhu wa taba alaihi. Kalau dia merasa bahwa hari ini aku bermaksiat kepada Allah, mengucapkan kalimat yang Allah tidak ridho, maka kemudian dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang mukmin perlu ada yang namanya jihadun nafs, mengekang diri, berusaha untuk menekan diri kita, nafsu kita. Kita menjadi orang yang menyeimbangkan antara hati dan akal kita, antara akal kita dan jiwa kita. Harus ada keseimbangannya. Inilah yang disebut dengan jihadun nafs atau muhasabatun nafs. Yang ketiga, kata Imam Al-Hadi alaihi salatu wassalam, yaitu menerima nasihat orang yang menasehatinya. Kata Imam Al-Jawad alaihi salatu wassalam, wa qabuli mimman yansahuhu, menerima nasihat orang yang menasehatinya. Itu artinya apa? Tawadu, merendahkan, bukan merendahkan diri, tapi apa namanya? Tawadu, merendahkan hatinya di hadapan siapapun. Ini artinya Imamul Jawad alaihi salatu wassalam berbicara hubungan antara orang mukmin dengan masyarakatnya. Seorang mukmin di tengah masyarakat adalah orang yang menjadi bagian dari masyarakat tersebut.
Orang mukmin jangan pernah merasa bahwa dirimu lebih baik dari yang lainnya. Kalau Anda sering sholat jamaah di masjid, kemudian Anda hidup di tengah lingkungan masyarakat yang tidak sholat ke masjid, jangan pernah merasa bahwa dirimu lebih hebat dan lebih mulia daripada mereka. Kalau Anda ahli wirid, jangan kemudian merendahkan orang yang tidak membaca dan tidak membawa tasbih. Kalau Anda berpakai pakaian sarung dan peci putih, jangan pernah merasa bahwa diri Anda lebih suci daripada orang-orang di jalanan. Belum tentu. Karena kesucian itu tergantung pada hati kita. Berapa banyak orang yang berpeci putih, bersarung, dan penampilan necis, tapi hatinya busuk. Hatinya sombong. Berapa banyak orang alim yang kemudian terjerumus ke dalam maksiatnya kepada Allah. Akibat kesombongannya dia merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Yang kemudian dia menjadi bagian daripada ulama usul. Dan seterusnya dan seterusnya. Hubungan antara seorang mukmin dengan masyarakatnya harus benar-benar terjaga. Ini yang harus, misalnya kalau kita sedang duduk bersama masyarakat, bisa jadi orang itu akan menasihati kita. Dinasihati, ya fulan, kau harus begini, kau harus begini, kau harus begini. Kalau memang nasihat itu baik, terima. Untuk mengamalkan nasihat itu tergantung kondisimu. Apakah nasihat itu sesuai dengan apa yang harus kau lakukan ataukah tidak? Tetapi nasihat itu harus kau terima sebagai bentuk cinta, rasa cinta orang itu kepadamu. Orang menasihati itu bukan bentuk kebencian. Orang menasihati kita itu karena dia ada perhatian terhadap kita. Oleh karena itu, renungkan nasihat itu. Kalau memang harus kita lakukan, kita lakukan. Tetapi kalau tidak, tetapi kita harus menerimanya. Meskipun kita tidak mengamalkan nasihat tersebut. Seringkali kita ini merasa sombong. Tidak ada tawadu. Kalau dinasihati orang karena dia merasa hebat daripada yang lain, dinasihati merasa orang yang nasihati dianggap kamu ini siapa? Kau lahir kapan? Kau memahami ini kapan? Benar, saya misalnya dinasihati orang. Orang murid saya bisa jadi menasihati. Bisa jadi dia murid saya dan baru kemarin dia belajar agama. Tetapi belum tentu pengetahuan akademis saya lebih tinggi daripada murid saya. Berapa banyak para murid yang jauh secara keilmuan akademik jauh lebih tinggi daripada guru-gurunya. Guru muridnya yang dulu diajari ngaji, menulis dan lain sebagainya, muridnya bisa jadi seorang profesor yang dalam hal tertentu lebih alim daripada kita. Lebih memiliki keahlian dalam hal tertentu daripada kita. Maka dari itu kita mesti menerima orang yang menasihati kita. Kata Imam Ja'far, Imamul Jawad alaihi salatu wassalam, wa qabuli mimman yansahuhu. Ini hubungan penting antara seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhadap masyarakatnya. Kalau kita miliki tiga hal tersebut, mukmin mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita musahasabatun nafs, mampu mengoreksi diri, dan yang ketiga, kita mampu bersikap tawadhu, maka kita akan bisa memberikan manfaat kepada lingkungan kita, kepada masyarakat kita, kepada orang yang dekat dengan kita. Persis seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minu manfaatun wa in ma syaitahu, juga manfaat, dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan yang singkat ini bermanfaat untuk kita, menjadikan diri kita sebagai orang mukmin yang memiliki kepribadian taufik dari Allah, mendapat taufik dari Allah, dan juga mampu muhasabatun nafs dan bersikap tawadu. Adab wong Jawa ngomong adab ansor terhadap orang lain, menerima nasihat orang lain dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin.